Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, saya salut melihat satu video Elia Miron bincang-bincang dengan Ustadz Juma. Dan dalam video ini terlihat Ustadz Juma hanya bisa terdiam mendengarkan penjelasan daripada Elia Miron. Nah saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa di mana Elia Miron menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Ustadz Juma. Dan mari kita melihat videonya terlebih dahulu sebelum kita lanjut pembahasan. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yes. Oke, ya, puji Tuhan ya. Nah, yang pertama saya mau bantah yang pertama ya. Bang Juma mengatakan itu adalah buatan Kristen. Ya, Bang Juma mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Juma belum mampu membantah ini. Memra dalam Targum. Bang Zuma, kalau memang firman itu menjadi manusia itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi memra itu menjadi mal'ah Yahweh di dalam data ini. Nih Bang Zuma, mal'ah Yahweh dalam Exodus dia menjadi teofani. Memra itu menjadi teofani. Dan memra itu juga disembah. Artinya ide firman Allah menjadi manusia itu bukan punya Kristen doang, tapi Yahudi juga mengakui itu. Malah Yahweh, memra dalam Targum tadi. Ya, saya tidak heran mungkin tadi Bang Zuma tidak mengatakan itu tidak ada karena belum menjawab ketimpangan dalam argumentasi ini. Ini belum dibantah sama sekali. Ini punya Yahudi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah logos itu sifat. Nah, kalau logos itu adalah sifat, saya ingin ajak Bang Zuma berbicara lebih jauh. Bagaimana mungkin sifat itu adalah nomina, Bang Zuma? Sifat itu adalah adjektiva, bukan nomina. Adjektif, cantik, manis, lucu, itu sifat. Itu adjektiva. Tapi logos ini nomina, nominatif. Apakah Bang Zuma itu mau mengubah yang nomina dalam iman, dalam pemahaman Yunani itu menjadi adjektiva? Makanya dari tadi saya pengen Bang Zuma itu sebenarnya tunjukin kepada saya di mana data yang menunjukkan logos itu adalah adjektiva. Saya pengen tahu. Saya sudah menunjukkan literasi saya, logos itu adalah nominatif. Bentuk genitifnya logo, bentuk akusatifnya logon, bentuk datifnya logo. Jamaknya pun, nominatifnya pun menyerap kata tunggalnya logoi. Sama seperti theos menjadi theoi. Ya, theos itu nomina dan nominatif jamaknya adalah theoi. Nah, lalu kenapa begitu? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Bagaimana Bang Zuma mungkin dengan mudah membolak-balikkan istilah, tapi tidak ada literasi yang disampaikan? Ya. Nah, yang ketiga, Yesus itu adalah makhluk. Oke, Yesus itu adalah makhluk. Karena dia menjadi manusia, dia bukan transubstansiasi Bang Zuma. Tadi saya sudah jawab bahwa ketika Bang Zuma percaya kalam itu dibukukan, maka kami pun percaya kalam itu dimanusiakan. Kalau itu berkaitan dengan ide ilahi, firman itu adalah ide ilahi, yang mau saya pertanyakan adalah apakah ide itu yang di dalam diri Allah itu bukanlah Allah sendiri? Karena ini logos itu adalah akal budi. Akal budinya Bang Zuma, bukankah Bang Zuma? Lalu akal budinya Allah, bukankah Allah? Pasti Allah. Jadi logika dan nalar yang relevan itu dielaborasi oleh Rasul Yohanes, Santo Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena di dalam Allah, bukan di luar Allah. Ya, jadi ini tadi tugasnya itu sebenarnya yang tidak dijawab itu sebenarnya adalah masalah memra ini. Bang Zuma itu mengatakan itu buatan Kristen, firman menjadi manusia. Lalu bagaimana? Memra ini lebih parah loh. Memra itu menjadi mal'ah Adonai loh. Mal'ah. Ini dalam Jewish Trinity Yuval Nathan. Ini boleh nanti dicari. Menjadi teofani nih. Apa bedanya? Bah, di sini coba lihat. According to the Malik Yahweh directions, nothing won't do but works new as Yahweh have to identify the Father in Genesis.
only the post-Sinaitic Yahwist narrator dan Musa knew that the Son and the Spirit were Yahweh. Jadi Musa pun di dalam bukunya Yoel Nathan ini, Bang Zuma, ya, dalam iman Yahudi, Musa pun mengetahui bahwa putra dan roh itu adalah Yahweh. Bagaimana ini? Ini tidak dibantah dari tadi, saya nunggu bantahan ini. Dan ini, bagaimana Anda membalikkan domina itu menjadi adjektiva? Begitu ya. Jadi persoalannya kiranya tidak selesai karena itu tidak terjawab. Ya. Tadi kita sudah melihat bahwa Abraham, Musa, dan lain-lain itu telah melihat bahwa Tuhan itu memang esa. Iman Kristen pun dalam pengakuan iman Nisia Konstantinopel mengatakan, aku percaya kepada satu Allah yang esa, yakni Sang Bapa. Ya, lalu Trinitas ternyata itu menjawab tentang penjabaran misteri Allah kita yang satu itu. Bagaimanakah Allah kita yang satu itu dan seperti apa dia? Kalau di dalam perjanjian lama Abraham itu melihat bayang-bayang Allah yang majemuk di dalam keesaannya, kemudian Musa menuliskannya dengan adanya Mal'ah Adonai, kemudian dikonfirmasi oleh orang Yahudi sendiri di dalam Targum Yonatan, di dalam Targum Onkelos, di dalam Memra Targum Neofiti. Itu menjadi kebingungan di dalam iman keyahudian ternyata sejak dahulu, ya, sesuai dengan data dan literasi yang saya tunjukkan tadi. Namun Kristus Raja Tuhan dan Mesias itu telah datang mengungkapkan dirinya dan seperti apa dia. Makanya Tuhan kita Yesus itu bersabda dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya keesaan Allah yang belum clear di perjanjian lama itu disempurnakan dan dijelaskan dengan baik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun di satu sisi Tuhan kita Yesus Kristus tetap mengatakan Allah itu esa, karena memang Yesus Kristus adalah firman yang keluar dari Allah, yakni Sang Bapa. Jadi iman yang sejati adalah iman yang dapat saling menubuatkan dan saling mengkonfirmasi serta saling menggenapi. Dan terbukti kekristenan adalah jawabannya, ya, sebagai satu di antara Abrahami. Nubuatan para nabi itu sempurna digenapi oleh Kristus. Makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Maka Kristus dalam ide dan juga pondasinya sebagai firman Allah dengan pengajarannya yaitu Trinitas, itu memberikan kita pemahaman bahwa Allah yang satu dan esa di perjanjian lama telah selesai digenapi dan selesai dijabarkan dengan sempurna melalui Trinitas yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja melalui gereja Katolik yang kudus, gereja Ortodoks, dan juga gereja-gereja berikutnya. Jadi kekayaan iman kekristenan adalah kekayaan yang tidak bisa dijabarkan secara harafiah, tapi bagaimana Tuhan itu berkarya menjaga orisinalitas dan kemurnian dirinya yang sejati sebagai Allah yang benar melalui firman-Nya yang saling menggenapi. Jadi cross-lining antara nubuatan di perjanjian lama, gambaran Allah ada di Kejadian 1, ada Allah, ada Roh Allah dan firman Allah. Orang Yahudi masih dalam bayang-bayang, kemudian dalam Targum itu masih dijelaskan dengan tidak sempurna. Namun di perjanjian baru Kristus menggenapi itu dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sekaligus dia adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jadi kesempurnaan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu selesai dan ditutup di dalam Kristus menurut penulis surat Ibrani. Jadi keselamatan hanya ada di dalam yang benar, dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang mengaku sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tujuan kita untuk hidup bukan untuk mati, jadi percaya dan datanglah kepada Kristus yang memiliki hidup. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Elia Miron di video tadi, dan kita boleh melihat Juma hanya bisa terdiam mendengarkan penjelasan dari Elia Miron, dan semoga apa yang disampaikan oleh Elia Miron menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya, dan kita rindu melalui pelayanan beliau semakin banyak jiwa-jiwa yang dituai untuk kemuliaan Kristus. Dan harapan kita juga supaya Ustadz Juma ya di kemudian hari tidak lagi membahas Kristen dan Alkitab ya, karena saya rasa itu tidak
baik ya. Nah, bagusnya mereka fokus dengan agama mereka. Mereka bukan Kristen, mereka tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Harusnya ya mereka membahas kitabnya mereka, ya, harusnya membahas agama mereka. Dan saya rasa itu lebih memberkati, saudara, daripada mereka berkuar-kuar membicarakan agama orang lain, misalnya Kristen atau Alkitab, tetapi pembahasan mereka pun tidak sesuai gitu loh ya. Dan sebenarnya bukan hanya Ustadz Juma juga, misalnya Ustadz Kainama ya, dan yang lainnya ya, suka bahas Alkitab ya, suka bahas Kristen, tapi pembahasan mereka selalu ngawur kalau sudah membahas Kristen Alkitab ya. Jadi selalu saya sampaikan ya, alangkah lebih baiknya kalau mereka berhenti membahas Kristen dan Alkitab ya. Tidak baik rasanya ya. Kecuali kalau mereka seorang Kristen lalu membahas Alkitab, saya rasa itu tidak menjadi persoalan. Atau ya mereka membahas Alkitab dengan benar, dengan penafsiran yang tepat, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ketika mereka membahas Kristen, membahas Alkitab apalagi, tapi penafsiran mereka sudah jauh dari penafsiran yang sebenarnya, maka saya rasa itu tidak bagus ya. Jadi selalu dalam Tuhan, sekali lagi mari kita doakan supaya Elia Miron dipakai oleh Tuhan lebih lagi dalam pelayanan. Melalui pelayanan beliau banyak jiwa-jiwa yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus ya. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.